guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang pemerintah melakukan finalisasi diskusi terkait dengan BLT Kemensos yang akan diperpanjang, sahabat YouTube. Kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Dan pada video kali ini akan ada informasi tambahan terkait dengan ada apa di tanggal 19 Mei tahun 2021. Ya, tepatnya besok hari ya sahabat YouTube. Kira-kira ada informasi seperti apa? Saya rasa seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial wajib mengetahuinya. Oleh sebab itu, silakan disimak terus infonya pada video kali ini. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya ya. Informasi yang pertama terkait dengan pemerintah melakukan finalisasi diskusi terkait dengan BLT Kemensos yang akan diperpanjang, sahabat YouTube. Informasi ini saya kutip dari surat kabar online yaitu CNN Indonesia, karena saya rasa surat kabar ini terpercaya dan menyajikan info-info berita-berita teraktual ya sahabat YouTube. Bahwasanya dikutip dari surat kabar CNN Indonesia ini pada tanggal 17 Mei tahun 2021 tepatnya hari Senin ya kemarin sahabat YouTube, ini ditulis pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Hotline-nya ini berisi BLT Kemensos akan diperpanjang, pemerintah finalisasi diskusi. Nah, seperti apa informasinya? Nah, di Jakarta, CNN Indonesia, pemerintah tengah membahas opsi perpanjangan bantuan sosial tunai atau BST ya sahabat itu, atau bantuan langsung tunai atau BLT dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI, sahabat itu. Hingga kini anggaran BLT Kemensos atau BST ini telah terserap sekitar 11,81 triliun rupiah, sahabat itu, atau 98,39% dari pagu sekitar 12 triliun rupiah ya sahabat itu. Jadi sudah hampir terpenuhi pagunya. Kemudian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Bapak Susiwijono Mogiarso ya mengatakan pembahasan yang telah dilakukan sejak sebelum Idul Fitri. Jadi opsi terkait dengan BST yang akan diperpanjang ini sudah didiskusikan sejak sebelum Hari Raya Idul Fitri, sahabat itu. Kini telah memasuki tahap finalisasi. Jadi saat ini sudah memasuki tahap finalisasi diskusi. Sudah dibahas di rapat Satgas PEN bersama Kementerian Keuangan dan seluruh kementerian atau lembaga, terutama ada Kementerian Sosial di sana. Kami sedang membahas finalisasi, ujarnya dalam bincang-bincang bersama wartawan pada hari Senin pada tanggal 17 Mei tahun 2021, sahabat itu. Jadi sudah dibahas, sudah dilakukan diskusi dan saat ini sudah memasuki tahap finalisasi diskusi terkait dengan opsi perpanjangan bantuan sosial tunai atau BST ini, sahabat itu. Nantinya kata Susi ya sahabat itu, kebijakan tersebut akan mempertimbangkan serapan anggaran program perlindungan sosial atau Perlinsos lainnya yang masih minim, sahabat itu. Apakah akan ada penambahan alokasi dari yang lain? Teknisnya akan seperti apa ditambahnya, itu yang nanti akan kami bahas di rapat Satgas minggu ini. Jadi di minggu-minggu ini sahabat itu, ini sedang dilakukan rapat Satgas terkait dengan perpanjangan opsi BST ini, sahabat itu ya. Dan sudah sepakat dengan teman-teman Kemenkyu dan Kemensos jelasnya. Diketahui, staf ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Sony W. Manalu menyatakan dana BLT Kemensos hanya disiapkan sampai 1 April tahun 2021. Memang benar, jadi
BST ini memang awalnya dirancang diberikan hanya selama 4 bulan pada tahun 2021 ini, ya, jadi Januari hingga bulan April, sahabat YouTube. Namun kemarin kita memahami dari Bapak Menteri Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto dan juga dari web resmi Menko PMK juga disampaikan bahwasanya BST ini akan diperpanjang, ya, akan diperpanjang hingga bulan Juni tahun 2021. Jadi ada 2 tambahan alokasi, Mei dan Juni. Namun hal ini masih dalam tahap finalisasi diskusi yang ini telah disampaikan ataupun saat ini kita bahas, sahabat YouTube, ya. Jadi kita tunggu saja informasi kabar baiknya dari hasil diskusi finalisasi terkait dengan BST Kemensos yang akan diperpanjang ini, sahabat YouTube. Dana sebesar 12 triliun itu disalurkan setiap bulannya kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM selama 4 bulan sejak Januari lalu, ya. Per keluarga menerima Rp300.000 per bulannya dengan penyaluran oleh PT Pos Indonesia atau Persero, sahabat YouTube. Jadi memang sudah seperti yang kita ketahui bersama, BST Januari hingga bulan April Rp300.000 per bulan diberikan kepada KPM dan juga penyalurannya melalui PT Pos Indonesia atau Persero, ya, sahabat YouTube. Sementara Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengatakan realisasi program Perlinsos telah mencapai Rp56,79 triliun atau 37,6% dari pagu Rp150,28 triliun, sahabat itu. Dari total tersebut hanya program BST yang serapannya hampir 100%. PKH program Keluarga Harapan masih 48%. Kenapa masih 48%? Karena pagu yang ditetapkan sebanyak 150,28 triliun ini jadi berlangsung selama 1 tahun, selama tahun 2021 ini. Kita ketahui bersama PKH ini masih memasuki tahap yang kedua, sahabat. Jadi kurang 2 tahap, yaitu tahap ketiga dan juga tahap keempat. Kemudian kartu sembako 38%. Ya, kenapa program kartu sembako atau BPNT ini serapannya masih sangat sedikit, 38%? Karena kita ketahui bersama memang penerimanya sangat banyak, sekitar 18,8 juta. Namun karena ada proses perbaikan data kemarin, setelah dicek ternyata ada data ganda, ada data yang masih belum valid, ini sekitar 13 juta sekian yang siap salur pada periode Mei dan Juni ini, sahabat itu. Nah, ini juga sama, ini terkendala hal tersebut, perbaikan data, sehingga proses pencairannya, proses penyalurannya masih belum maksimal. Dan sedangkan untuk BST ini sudah 98,39%, sahabat itu. BLT dana desa ini 17% terangnya. Nah, untuk BLT dana desa pun juga sama, karena banyak dari desa, masing-masing desa ini memiliki proses penyaluran mekanisme yang berbeda-beda. Ada yang per bulan disalurkan, ada yang per triwulan, jadi tidak sama, sahabat itu. Nah, ini mungkin yang mempengaruhi persentase dari serapan perlindungan sosial untuk BLT dana desa ini yang rendah, ya, sekitar 17%, sahabat itu. Nah, jadi kita doakan bersama semoga pemerintah yang tengah melakukan finalisasi diskusi terkait dengan opsi perpanjangan BST Kemensos ini bisa disetujui finalisasinya. Ternyata BST ini diperpanjang, syukur bisa diperpanjang hingga bulan Juni, sahabat YouTube, ataupun hingga akhir tahun, ya, kita doakan bersama apa yang terbaik, ya, sahabat YouTube. Dan informasi tambahnya terkait dengan ada apa di tanggal 19 Mei tahun 2021. Nah, ini datang dari program Kartu Prakerja, sahabat YouTube. Nah, sampai saat ini program Kartu Prakerja sudah dibuka hingga gelombang ke-16 dan gelombang ke-17-nya masih belum ada informasi yang jelas dari panitia Kartu Prakerja sendiri. Dan pada saat ini sebelum hari raya kemarin sudah telah ataupun diberikan insentif Kartu Prakerja mulai dari gelombang 12 hingga gelombang ke-16, ya, sahabat itu. Nah, kemarin dapat info dari panitia Kartu Prakerja bahwasanya untuk pemberian insentif
kartu prakerja ini untuk tanggal 11 hingga tanggal 18 itu sementara masih dipending ataupun dihentikan karena momentumnya adalah Hari Raya Idul Fitri. Jadi memberikan kesempatan bagi mungkin pihak-pihak terkait untuk bersilaturahmi ataupun beristirahat pada Hari Raya Idul Fitri, sahabat YouTube. Nah, pada besok tanggal 19 Mei tahun 2021 itu akan dibuka kembali proses pemberian insentif kartu prakerja bagi yang belum mendapatkan insentif kartu prakerjanya, sahabat YouTube. Jadi ini selamat bagi sahabat-sahabat prakerja yang masih belum mendapatkan insentifnya dari panitia kartu prakerja, karena mulai besok tanggal 19 Mei akan diberikan secara bertahap insentifnya. Ya, kita doakan semoga semuanya program-program dari pemerintah, baik dari program Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemudian dari menteri-menteri yang lain, ini berjalan dengan lancar dan semoga semuanya perekonomian kita Indonesia semoga lekas membaik, ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Oke sahabat YouTube, sekian, sampai KH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.